Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, perkenalkan mungkin sahabat-sahabat masih banyak yang belum mengetahui saya, jadi saya mohon izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Begum Fauzia, di PW Fatayat NU Jawa Timur, diperbantukan, istilahnya membantu di bidang kesehatan dan lingkungan. Baik, yang pertama perkenankan saya menyampaikan salam takdim dan salam hormat kepada Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur, kemudian Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Ekonomi, Mbak Musfarina, beserta sahabat-sahabat, ada juga Mbak Habibah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak Begum. Dan juga sahabat-sahabat di PW Fatayat NU Jawa Timur dan juga dari sahabat-sahabat PJ. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk bertatap muka secara daring untuk belajar bareng tentang sertifikasi halal atau jaminan produk halal untuk UMK. Ini sangat tepat momennya karena saat ini saya bersama beberapa tim dari Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim itu juga sedang mengerjakan pendampingan untuk sertifikasi halal UMK yang digratiskan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nanti kita kulik-kulik bareng, kita belajar-belajar bareng tentang itu. Nah, pada malam hari ini sesuai dengan yang kemarin disampaikan oleh Mbak Musfarina, saya diminta untuk berbagi tentang jaminan produk halal bagi UMK, jadi bagi produk-produk UMK. Kalau kita ngomong jaminan produk halal itu berarti yang berkaitan erat dengan istilah sertifikat halal atau prosesnya disebut dengan sertifikasi halal. Sehingga topik saya pada malam hari ini adalah sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil atau UMK. Sahabat-sahabat, sertifikasi halal itu adalah sebuah pengakuan, pengakuan terhadap produk kita. Pengakuan apa? Pengakuan kehalalan. Sama dengan ketika kita mengurus PIRT ataupun kemudian pengakuan-pengakuan lain dari Dinkes terkait dengan produk atau dari BPOM, itu sama sebenarnya, sama-sama merupakan suatu bentuk pengakuan, tetapi memang tidak bisa dijadikan satu sertifikat atau satu logo begitu ya. Jadi tidak ada logo halal yang langsung bergabung dengan logo dari Dinkes, karena memang kaitan atau subtopik untuk proses audit sertifikasinya itu banyak item yang berbeda. Nah, ini harus difahami oleh sahabat-sahabat sekalian, supaya nanti ketika sahabat-sahabat bertemu dengan para narasumber lain pada saat di kegiatan workshop yang lain, bertemu dengan narasumber dari Dinkes, bertemu dengan narasumber dari BPJPH, ataupun dari Dinas Perekonomian, itu tidak mengulang lagi pertanyaan yang sama tentang kenapa kok sertifikat untuk produk itu nggak dijadikan satu saja sih, biar nggak bolak-balik mengurus. Nah, itu sering kali disampaikan oleh UMK. Nanti sahabat-sahabat ketika melakukan pendampingan terhadap UMK, yang sahabat-sahabat bina di masing-masing PJ, itu mohon dijelaskan kepada para pelaku usaha UMK tersebut, bahwa memang antara satu sertifikat dengan sertifikat yang lain itu yang diteliti atau yang diamati itu berbeda konten, kemudian klasifikasinya juga berbeda dan dilakukan oleh ahli yang berbeda pada masing-masing bidangnya. Betul nggih?
Jadi sertifikat halal atau lebih dikenal dengan istilah SH itu adalah suatu bentuk pengakuan kehalalan terhadap suatu produk. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya yang dewasa ini sering kita dengar adalah tentang siapa yang mengeluarkan sertifikat halal. Kalau dulu sahabat-sahabat pernah mendengar bahwa sertifikat halal itu dikeluarkan oleh BPOM MUI, maka semenjak diterbitkannya surat keputusan atau undang-undang tentang jaminan produk halal tahun 2014 itu sebenarnya regulasi atau kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal itu sudah dilimpahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Agak panjang nih namanya sahabat-sahabat, sehingga orang sering keplecuk-plecuk ketika ngomong. Jangankan masyarakat, nggih, para narasumber pun ketika memperkenalkan itu juga masih sering-sering salah gitu dalam menyampaikan. Tapi spontan karena memang belum familiar gitu. Jadi orang-orang menyebutnya BPJPH. Nah, BPJPH ini adalah salah satu lembaga di bawah naungan Kementerian Agama, sahabat-sahabat. Jadi berbeda dengan LPPOM MUI. Kalau LPPOM MUI itu kan tidak di bawah negara, artinya segala proses di dalamnya itu tidak perlu dilaporkan kepada negara, tidak perlu sepengetahuan negara, dan tidak perlu diatur perundang-undangannya oleh negara. Sedangkan kalau BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu adalah lembaga yang didirikan oleh negara untuk membantu mengurus tentang sertifikasi halal ataupun yang terkait dengan halal yang lainnya di bawah Kementerian Agama. Jadi sebenarnya kalau ada sahabat-sahabat yang kemudian mengatakan bahwa BPJPH itu ngapunten dikuasai halal itu dikuasai oleh sahabat-sahabat golongan sebelah, itu keliru. Sebenarnya justru harusnya kita dari kalangan Nahdliyin itu ikut mensupport apa yang sudah diamanahkan di bawah Kementerian Agama. Karena terus terang konten halal itu sering dilekatkan dengan istilah halal lifestyle, kemudian istilah hijrah, kemudian istilah untuk generasi milenial itu yang halal siapa takut, nah jargon-jargon seperti itu justru didengung-dengungkan atau disebar-sebarkan oleh golongan sebelah, sehingga kemudian kesan yang terbangun ketika kita mendiskusikan tentang halal itu adalah diskusi untuk golongan sebelah. Nah, ini kekhawatiran dari saya secara pribadi yang saya sampaikan kepada teman-teman dari UIN yang lain itu berkali-kali, kalau kita nggak ikut turun di sini, kemudian mau dibawa kemana pengendalian ini BPJPH ataupun yang ikut terjun di ngawal tentang halal, kalau kemudian dikuasai oleh yang sana begitu. Jadi memang jumlah kami tidak banyak untuk bisa mengkonter balik teman-teman yang mendengung-dengungkan tentang halal lifestyle dan hijrah ke halal dan lain sebagainya itu. Jadi supaya ini perlu saya sampaikan supaya sahabat-sahabat itu juga aware kepada hal-hal seperti ini, bahwa oh ternyata memang kita itu diperlukan untuk membantu di sini begitu. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu meskipun sudah di SK-kan sejak tahun 2017, jalannya tidak mulus sahabat-sahabat. Masih terjadi pergolakan tentang tarik ulur siapa yang berhak menentukan gambar tentang sertifikat logo halal, kemudian yang mengeluarkan sertifikat halal dan lain sebagainya, sampai kemudian bisa landing sampai menerbitkan sertifikat halal sejak beberapa tahun terakhir, kurang lebih 2 tahun terakhir. Itu baru bisa landing, yang menerbitkan adalah BPJPH. Karena yang kemarin tuh ya masih terjadi perdebatan ya, tarik ulur dengan LPPOM MUI ataupun Majelis Ulama Indonesia tentang ini begitu, sehingga kemudian jalannya sangat lambat sejak diundang-undangkan sampai dengan baru bisa melakukan implementasi sertifikat halal. Nah, kalau kita sudah ngomong tentang
sertifikat halal, yaitu sudah korelasi dengan jaminan produk halal. Karena jaminan produk halal itu adalah sebuah kepastian hukum yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat halal tadi. Kalau sertifikat halal tadi itu adalah bentuk pengakuan produknya, jaminan produk halal itu adalah kepastian hukumnya yang diterbitkan dalam bentuk SH itu tadi. Pada slide berikutnya itu saya mencoba memperjelas. Ini mungkin bekal untuk sahabat-sahabat di cabang kalau mau turun ke dampingan UMK. Ini mungkin nanti bisa dijelaskan kepada UMK. Apa sih sebenarnya yang akan diajukan sertifikat halal itu? Sertifikat halal itu diajukan untuk sebuah produk. Nah, di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal tahun 2014, yang dimaksud dengan produk itu tidak hanya tentang makanan, tidak hanya tentang minuman, tidak hanya tentang produk kosmetik, tidak hanya tentang obat, tapi juga mencakup produk-produk yang lain seperti produk rekayasa genetika, produk kimiawi, produk biologi, sampai kepada produk barang gunaan. Oleh sebab itu sahabat, nggak usah heran kalau kemudian ternyata jenengan ketika belanja ke Carrefour ataupun ataupun ke apa itu yang tempatnya barang-barang bangunan itu kok kemudian menemukan piring ada sertifikat halalnya. Atau kemudian kulkas yang sempat heboh. Kulkas ada sertifikat halalnya. Kalau orang awam, lapo iku ada di sertifikat barang gunaan koyo gitu kok di sertifikat wong gak dipangan. Nah, ini keliru karena sebenarnya berbagai macam material yang digunakan untuk membuat produk barang gunaan itu sangat berpotensi juga untuk terkontaminasi dari benda yang tidak halal. Sebagai contoh, piring tadi nggih. Piring itu ada yang digunakan dari pecahan tulang yang dihaluskan. Kemudian dicetak. Pertanyaannya, tulangnya sopo? Kan ngaten. Bisa tulang babi, bisa tulang sapi ataupun binatang halal tapi yang tidak disembelih secara syariat Islam. Bisa juga seperti itu sahabat-sahabat. Sehingga tidak usah ikut-ikutan rame dulu ketika kemudian melihat ada barang gunaan kok bersertifikat halal. Nggak usah ikut bully. Kalau nggak tahu jangan ikut bully dulu. Karena kita harus mencermati barang gunaan itu dibuat dari material seperti apa. Nah, ketika bicara tentang material, nah itu konteksnya maka kembali ke SH, maka wajar kalau barang gunaan itu juga diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Produk yang memperoleh sertifikat halal untuk selanjutnya dikenal dengan istilah produk halal. Oke, jadi produk yang sudah dapat sertifikat halal nanti disebut dengan produk halal. Gitu. Sebenarnya bagaimana sih suatu produk itu dikatakan sudah memenuhi sesuai syariat Islam? Suatu produk dikatakan sesuai menurut syariat Islam. Jadi begini dulu sahabat. Kalau kita mau mengatakan suatu produk itu halal atau haram, itu kan maka kita konteksnya adalah sesuai syariat Islam atau enggak, kan gitu. Kalau sesuai syariat Islam berarti halal, kan gitu nggih. Nah, apanya dari syariat Islam tersebut yang kita kaji di dalam proses produksi itu? Jadi keseluruhan proses pembuatan produk itu ditelaah apakah memang sudah sesuai syariat Islam atau tidak. Sehingga kemudian dikenal dengan istilah proses produk halal. Proses produk halal itu adalah rangkaian kegiatan yang digunakan untuk menjamin kehalalan produk. Jadi mulai dari beli bahannya, kemudian bahan itu ditambahi dengan apa, proses pengolahannya bagaimana. Kalau sudah jadi produk itu disimpannya kayak gimana, campur ndak, jejer ndak dengan orang yang masak makanan haram. Atau terkontaminasi najis enggak, misalnya nyimpennya di kamar mandi, nah seperti itu. Jadi semua rangkaian ketika orang itu melakukan proses produksi sampai pada penyajian produknya tadi itu disebut dengan proses produk halal. Nah, untuk mengatakan bahwa suatu produk itu sudah sesuai syariat Islam,
di seluruh proses produk halal itulah yang diamati. Di seluruh proses produk halal itulah yang ditelaah. Di seluruh proses produk halal itulah yang benar-benar dikaji atau bahasa istilahnya diaudit oleh auditor halal, apakah memang benar-benar sudah sesuai dengan syariat Islam. Pada slide berikutnya, kita fokus kembali pada UMK. Kita fokus kembali pada UMK, sahabat. Di dalam perundang-undangan itu sudah ada peraturan yang mengatur tentang sertifikat halal pada UMK, yang wajib bersertifikat halal. Oh ya, tadi belum saya singgung, jadi ketika sudah terjadi proses peralihan dari LPPOM MUI kepada BPJPH, sertifikat halal itu berubah hukumnya, sahabat-sahabat. Jadi dari LPPOM MUI dulu itu kan tidak ada istilah semua orang pelaku usaha itu wajib mengajukan SH. Kalau sekarang di bawah Kementerian Agama melalui BPJPH itu ternyata sudah dimandatkan untuk wajib bersertifikat halal, mulai dari UMK sampai industri besar. Nah, bedanya di situ, sahabat. Tujuannya bukan untuk mempersulit pelaku usaha, tapi justru kepada kita sendiri sebagai kaum muslim, kita ini justru diregani sama negara. Kita tuh sebagai muslim dihargai sama negara, didukung supaya kita bisa melaksanakan syariat Islam kita secara optimal. Melalui terjaminnya segala macam makanan yang kita konsumsi, segala barang gunaan yang kita gunakan, itu tadi. Gitu. Nah, mengapa dulu LPPOM MUI itu tidak mewajibkan? Karena memang tidak bisa. Sebagai ormas yang tidak di bawah naungan negara, LPPOM MUI tidak bisa mengatakan semua pelaku usaha harus ber-SH. Tetapi kalau dimandatkan kepada BPJPH melalui perundang-undangan negara, itu memang diwajibkan ber-SH. Pelaku usaha mikro dan kecil ini didasarkan pada suatu pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil yang kemudian di belakang kita kenal dengan istilah ikrar atau akad halal, khusus untuk UMK, ya, khusus untuk UMK. Jadi kalau industri besar itu sudah tidak berlaku lagi tentang ikrar atau akad halal itu tadi. Ini khusus untuk UMK, itu digunakan dengan itu. Yang berikutnya, kriteria dari pelaku UMK itu seperti apa? Kriteria dari pelaku UMK adalah yang memiliki usaha produktif, ya, dengan modal usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari satu, dia mengandung produk yang tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah pasti halal. Kemudian yang kedua, di dalam proses produksinya itu sederhana, ya, proses produksinya sederhana sehingga bisa dipastikan kehalalannya. Maka ini boleh dimaksudkan sebagai kriteria pelaku UMK yang bisa memperoleh sertifikat halal, gitu, mengajukan sertifikat halal. Pada slide berikutnya itu kami menjabarkan tentang definisi standar halal bagi suatu UMK itu seperti apa. Paling sedikit UMK itu memiliki satu pernyataan atau ikrar tadi, atau akad halal, yang di situ juga mencantumkan tentang kehalalan produk dan bahan yang digunakan, serta ada proses produk halal. Jadi keterangan tentang proses produk halal. Mohon diingat kembali, sahabat-sahabat, proses produk halal itu apa? Tadi yang di atas sudah saya jelaskan rangkaian proses tadi, ya. Kemudian di situ ada yang namanya pendampingan PPH. Kalau ada kata-kata pendampingan PPH, itu berarti kan ada pendamping di sana, sahabat, ya. Nah, siapakah pendamping ini? Pendamping proses PPH itu adalah siapapun
yang minimal memiliki ijazah SMA di bawah naungan ormas ataupun di bawah naungan lembaga pendidikan tinggi yang pernah mengikuti pelatihan sebagai pendamping PPH, jadi sudah punya sertifikat sebagai pendamping PPH, dan didaftarkan namanya sebagai pendamping PPH pada lembaga pendamping. Lembaga pendamping itu bisa ormas, bisa juga perguruan tinggi. Nah, sahabat-sahabat dari PC nanti sebenarnya kalau mau lanjut sampai ke proses sebagai pendamping PPH, bisa menyampaikan nanti kepada bidang advokasi untuk diakomodir. Karena Fatayat adalah ormas yang bisa menyelenggarakan proses pelatihan untuk pendamping PPH. Nah, sehingga biar nggak jauh-jauh orang NU mendampingi UMK NU begitu. Syukur-syukur malah kalau 0 rupiah. Nah, berikutnya setelah membuat ikrar atau akad halal terhadap produk UMK, tentu saja di situ sepengetahuan pendamping PPH ya, nggak asal ya, artinya pendamping PPH itu benar-benar harus ngecek benar tentang kehalalan produk dan proses produknya tadi. Ikrar dari akad tadi diajukan secara online kepada BPJPH melalui SIHalal, Sistem Informasi Halal. Nanti oleh BPJPH, ikrar itu akan diteruskan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk disidang fatwa. Setelah itu, MUI akan mengirimkan hasil sidang fatwa kepada BPJPH yang berisi apakah disetujui untuk mendapat sertifikat halal atau tidak disetujui. Kalau disetujui, maka BPJPH bisa menerbitkan sertifikat halal dari UMK yang mengajukan tersebut. Dari tadi kok disinggung tentang produk tidak beresiko itu seperti apa maksudnya? Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalan, itu artinya satu, bahan yang digunakan itu harus sudah punya sertifikat halal. Atau kalau belum, dia itu tidak termasuk di dalam kategori yang diharamkan menurut list di halal.go.id, atau justru dia sudah masuk dalam daftar positive list. Positive list itu artinya bahan yang boleh digunakan dengan merek-merek yang tercantum di dalam list halal.go.id. Di situ ada daftar positive list. Yang kedua, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Dan yang ketiga, diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping PPH. Ini kategori produk tidak beresiko untuk UMK. Jadi benar-benar pendamping PPH di sini kerja banget mendampingi UMK sehingga membantu memudahkan UMK untuk mendapatkan SH. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan tidak rumit proses pembuatannya itu memiliki kriteria. Yang pertama, dia tidak menggunakan peralatan produksi yang ruwet gitu ya, yang rumit, tapi dia cukup dengan teknologi sederhana. Ya, semisal kayak cuman dikukus, di oven, nah, itu kan prosedur-prosedur sederhana gitu. Pokoknya yang tidak menggunakan sistem teknologi otomatis yang sudah rumit. Yang kemudian kedua, di dalam proses produksinya itu dia tidak melibatkan proses iradiasi kimiawi, rekayasa genetika, ada sistem ozon, tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, lokasi untuk proses produksi, tempatnya, alatnya, semuanya dikendalikan oleh pendamping PPH dengan sistem JPH. Jadi ada sistem JPH yang dikembangkan. Kalau berkaitan dengan keamanan dari bahan atau keamanan produk yang tidak beresiko, kita harus mengingat kembali tentang istilah titik kritis halal. Pada beberapa kesempatan, saya sudah pernah menjabarkan tentang apa itu titik kritis halal. Titik kritis halal itu adalah setiap tahapan dari semua proses produksi yang memungkinkan hasil akhir produk itu yang asalnya halal itu berubah jadi haram. Contoh sahabat,
saya mau membuat tahu, produksi tahu dengan peralatan sederhana. Bahan-bahannya halal, dari kedelai, kemudian air, semuanya sudah kita kondisikan untuk menggunakan bahan-bahan yang halal. Nah, tetapi pada saat proses pembuatan ternyata ada kontaminasi kucing berkencing di situ pada air yang digunakan atau kontaminasi najis yang lain yang akhirnya menyebabkan tahu kita itu tadi yang seharusnya bisa mendapatkan SH jadi tidak bisa dapat SH. Nah, setiap detail tahapan itu tadi harus dikendalikan oleh pendamping PPH supaya benar-benar bisa tidak menyebabkan berubahnya hukum dari haram menjadi dari halal menjadi haram. Itu. Pada slide berikutnya, sahabat, kita bicara tentang pendampingan PPH, karena ini menurut saya kesempatan untuk bidang advokasi dan ekonomi untuk memperluas kegiatan yang berkaitan dengan proses pengajuan SH bagi UMK melalui pendampingan PPH. Makanya di situ saya beri logo penting supaya dapat menjadi perhatian bagi sahabat-sahabat di bidang advokasi dan ekonomi. Jadi sahabat, pendampingan PPH itu dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang berbackground Islam, berbackground agama Islam, atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum ataupun perguruan tinggi. Jadi seperti kami di perguruan tinggi sudah ada Halal Center. Nah, sahabat-sahabat dari Fatayat, NU itu juga bisa masuk sebagai organisasi kemasyarakatan Islam. Begitupun juga dengan Muhammadiyah, itu juga mengajukan lembaga pemeriksa halal. Jadi boleh sebagai pendamping PPH itu ormas mengajukan. Untuk pendamping PPH ormas, ataupun dari perguruan tinggi, bisa dilegalkan sebagai pendamping PPH itu setelah satu mengikuti pelatihan pendamping PPH, yang kedua dilakukan pendataan dan registrasi pendamping PPH oleh lembaga PPH yang lembaga pendamping yang menaungi. Jadi misalnya begini, Halal Center UIN, ini contoh Halal Center UIN Malang sudah terdaftar sebagai lembaga pendamping di BPJPH. Jadi sudah masuk di sistem halalnya BPJPH, UIN Center Halal Center UIN Malang itu sebagai lembaga pendamping. Nah, di dalam data kami sebagai lembaga pendamping itu kami punya nama-nama data pendamping PPH, sahabat. Apakah harus orang UIN Malang? Tidak. Boleh dari luar UIN Malang selama proses pelatihannya itu diselenggarakan di Halal Center kami, kemudian pendataan dan registrasinya itu juga ke lembaga pendamping kami, kemudian mekanisme melakukan pendampingannya juga sepengetahuan Halal Center kami. Ini bisa dilakukan oleh Fatayat. Kalau Fatayat kemudian mengusulkan sebagai lembaga pendamping di dalam sistem informasi halal BPJPH, maka selanjutnya secara berkala Fatayat NU melalui bidang advokasi dan ekonomi itu dapat menyelenggarakan pelatihan pendamping PPH secara mandiri dengan berkoordinasi dengan BPJPH untuk materi-materinya apa saja yang perlu disampaikan, begitu. Nanti yang sudah dilatih masuk sebagai data pendamping PPH di sistem halal, masuk ke lembaganya Fatayat. Nah, untuk selanjutnya pendamping PPH yang ditunjuk atau sudah terdaftar di lembaga pendamping Fatayat tadi bisa terjun ke masyarakat sebagai pendamping PPH bagi UMK. Begitu gambarannya, sahabat, ya. Jadi mungkin nanti bisa ditindaklanjuti dengan detail oleh bidang advokasi. Nah, pelatihan untuk pendamping PPH itu menurut perundang-undangan itu boleh diselenggarakan tidak hanya oleh BPJPH. Jadi BPJPH boleh, ormas boleh, perguruan tinggi boleh, pelatihannya itu boleh dilakukan. Asalkan topik materinya itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh BPJPH. Jadi ada materi standar, karena memang kita ada trainingnya untuk itu. Jadi ada materi pelatihan itu sesuai dengan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan atau BPJPH. Untuk selanjutnya, setiap pendamping PPH itu akan diuji setelah mengikuti pelatihan, itu ada uji kompetensinya, sahabat.
Nah, kalau lulus itu dapat sertifikat pendamping PPH. Nah, sertifikat ini diterbitkan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan pendamping PPH. Permohonan sertifikat halal oleh UMK itu seperti apa caranya? Yang pertama, pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK bisa mengajukan sertifikat halal tanpa biaya dengan cara mengisi online ya, mengajukan secara online kepada si halal atau sistem informasi halal BPJPH dengan syarat satu, tidak pernah mendapatkan fasilitas pembiayaan SH sebelumnya. Kemudian yang kedua, aktif melakukan produksi. Jadi bukan UMK yang apa itu istilahnya Mbak DJ, kalau sekarang produksi karena ada kegiatan, kemudian hilang, nanti ada program lagi, produksi lagi gitu. Nggak boleh yang begitu, sahabat. Jadi yang memang ya, jadi yang harus berproduksi selama minimal 3 tahun. Harus punya NIP ya sahabat, karena memang yang diakui di dalam sistem sebagai pelaku usaha itu harus punya NIP. Kalau belum punya berarti diurus. Kemudian yang ketiga, jenis produknya itu tidak mengandung unsur hewani. Dan yang keempat, jenis produknya itu disesuaikan dengan MCREC-nya produk ya. Jadi pelaku usaha mikro dan kecil ini memproduksi barang, jadi bukan menjualnya secara langsung, tapi di situ yang dikategorikan adalah yang proses produksinya. Nah, pengajuan SH untuk UMK dengan bebas biaya itu setelah kita mengisi pendaftaran secara elektronik atau secara online di SI Halal, itu kita harus mengupload beberapa dokumen kriteria yang diperlukan oleh SI Halal itu tadi. Nah, dokumen yang tadi diupload itu akan diverifikasi oleh BPJPH, kemudian BPJPH akan menunjuk lembaga pendamping. Nah, lembaga pendamping itu yang akan turun untuk melakukan proses verbal, begitu. Sehingga kemudian ada beberapa macam penganggaran untuk pembebasan biaya SH bagi UMK, itu bisa dari APBN, bisa dari APBD, dan juga bisa dari sumber lain yang tidak mengikat seperti dari bank-bank itu CSR seperti itu. Demikian sahabat yang bisa saya bagikan untuk kita diskusikan bersama-sama tentang sertifikat halal untuk produk UMK. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.